Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan update berita penting setiap harinya. Isu panas kembali mencuat ke permukaan ketika pembahasan mengenai kepemilikan lahan tambang raksasa yang dikaitkan dengan nama Luhut Binsar Panjaitan kembali diperbincangkan. Gelombang kritik masyarakat semakin membesar setelah banjir besar yang melanda beberapa wilayah Sumatera, memunculkan dugaan bahwa kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang menjadi salah satu faktor pemicunya. Walaupun belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi keterkaitan langsung, desakan publik untuk membuka data lahan dan rekam jejak perusahaan tambang semakin menguat. Nama Luhut memang tidak pernah jauh dari perbincangan mengenai bisnis sumber daya alam di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Toba Sejahtera Group, sebuah korporasi besar yang bergerak dari sektor batubara, energi, perkebunan, hingga properti. Perusahaan-perusahaan dalam grup tersebut, termasuk PT Toba Bara Sejahtera, PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Kutai Energi, PT Indo Mining, dan PT Trisensa Mineral Utama telah lama beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, isu yang kini ramai bukan hanya soal kepemilikan, melainkan luas lahan tambang, dampak lingkungan, serta akibat ekologis yang mulai dirasakan masyarakat di daerah-daerah terdampak. Gelombang rumor mengenai lahan pertambangan yang dikaitkan dengan Luhut tidak hanya berkisar pada Kalimantan, tetapi kini melebar hingga ke Sumatera, terutama di area konsesi yang sejak lama diperdebatkan. Isu yang beredar menyebutkan bahwa beberapa perusahaan besar yang pernah atau sedang beroperasi di Sumatera memiliki bekas galian terbuka yang tidak direklamasi secara layak. Meski belum ada klarifikasi resmi mengenai kepemilikan langsung, publik menilai bahwa perusahaan-perusahaan besar yang berafiliasi dengan tokoh elit politik harus bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan yang aman. Banjir besar yang melanda sejumlah daerah di Sumatera baru-baru ini memperkuat kecurigaan publik. Hujan deras memang menjadi faktor alami, tetapi masyarakat menilai kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan besar-besaran dan tambang terbuka telah menciptakan kondisi rawan banjir. Beberapa warga menggambarkan bagaimana aliran sungai kini berubah cepat dan kasar karena hilangnya tutupan hutan. Mereka mengatakan bahwa kawasan yang dulu menyerap air kini menjadi permukaan keras bekas tambang, membuat daya tampung alam berkurang drastis. Ketika isu ini semakin panas, muncul desakan dari berbagai kelompok masyarakat agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua lahan tambang di Sumatera, termasuk yang dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan besar, baik yang aktif maupun yang sudah lama meninggalkan konsesi. Publik juga menyoroti fakta bahwa lubang bekas tambang di beberapa daerah Kalimantan yang disebut berhubungan dengan perusahaan dalam lingkaran bisnis Luhut pernah menjadi sorotan sebelumnya, karena tidak direklamasi sesuai prosedur. Kini pola yang sama ditakutkan terjadi di Sumatera. Ketegangan opini publik semakin meningkat ketika beberapa aktivis lingkungan menyebut bahwa persoalan ini bukan sekedar soal banjir, tetapi soal arah kebijakan sumber daya alam di bawah tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Publik merasa bahwa kepemilikan bisnis besar oleh pejabat atau mantan pejabat tanpa pengawasan ketat berpotensi menciptakan konflik kepentingan, terutama jika menyangkut penggunaan lahan berskala besar. Di sisi lain, para analis kebijakan menilai bahwa penyebab banjir tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Namun mereka sependapat bahwa keberadaan tambang, terutama yang tidak dikelola dengan baik, memperparah kondisi ekologi. Dalam konteks Sumatera, beberapa wilayah memiliki catatan panjang kerusakan hutan karena konsesi tambang dan perkebunan, sehingga perhatian publik ke arah ini memang tidak dapat dihindari. Yang membuat isu ini semakin panas adalah keengganan berbagai pihak untuk membuka data lahan secara transparan kepada publik. Masyarakat ingin mengetahui siapa pemilik konsesi tertentu, berapa luas lahan yang dioperasikan, bagaimana status reklamasi, dan apa saja dampak sosial lingkungan yang tercatat. Ketiadaan informasi yang jelas menciptakan ruang spekulasi yang semakin liar. Ketika pemerintah pusat belum memberikan penjelasan detail, dan perusahaan-perusahaan besar memilih diam, muncul kesan seolah-olah ada yang ditutupi dari publik. Pada saat bersamaan, warga di daerah terdampak banjir mengalami langsung akibatnya. Mereka kehilangan rumah, mata pencaharian, serta akses ke air bersih. Mereka tidak tertarik pada perdebatan politik tingkat tinggi. Yang mereka butuhkan adalah solusi konkret. Namun suara mereka justru menjadi tekanan moral bagi pemerintah. Banyak di antara mereka yang mengungkapkan bahwa banjir kali ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya, dan mereka menduga bahwa ada perubahan signifikan pada lanskap alam mereka. Gelombang desakan agar audit lingkungan dilakukan secara terbuka semakin besar. Publik menuntut agar seluruh data perusahaan tambang di Sumatera dipublikasikan, termasuk latar belakang kepemilikan dan hubungan dengan tokoh-tokoh besar. Mereka menilai bahwa transparansi mutlak diperlukan untuk mencegah manipulasi.
Audit tersebut juga diharapkan dapat memastikan apakah perusahaan-perusahaan yang beroperasi telah menjalankan kewajiban reklamasi, dan jika tidak, maka tindakan hukum harus diambil. Sementara itu, isu bahwa beberapa perusahaan besar di Sumatera dikaitkan dengan Luhut terus bergerak dari mulut ke mulut, terutama karena absennya klarifikasi resmi yang tegas. Masyarakat menyadari bahwa perusahaan besar sering berlapis-lapis kepemilikan, sehingga sulit dilacak langsung. Namun mereka percaya bahwa semakin besar sebuah korporasi, maka semakin besar pula tanggung jawab mereka kepada lingkungan dan masyarakat. Polemik ini masih terus berkembang, dan tekanan publik tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Isu ini bukan sekedar tentang siapa pemilik lahan, tetapi tentang masa depan ekologi Sumatera dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Publik menuntut langkah tegas, audit transparan, pemulihan lingkungan, dan perbaikan tata kelola tambang. Jika tidak, banjir serupa bahkan lebih buruk diperkirakan bisa terjadi kembali. Isu lahan tambang yang dikaitkan dengan nama besar seperti Luhut adalah cermin dari kegelisahan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ketika dampak ekologis mulai menghantam kehidupan sehari-hari, publik akan terus mempertanyakan siapa yang paling bertanggung jawab. Dan selama jawaban belum diberikan secara terbuka, polemik ini akan terus membara dan menjadi perhatian nasional.